Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Arab, yang mana kita berharap dengan kita mempelajari bahasa Arab ini, maka Allah Subhanahu wa taala mencurahkan segala karunia dan iman kepada kita, termasuk juga ridhonya kepada kita, sebagaimana Allah taala juga ridho bahwasanya bahasa Arab ini menjadi bahasa agamanya, dan Allah ridho bahasa Arab menjadi bahasa kitab sucinya. Allah juga ridho bahasa Arab menjadi bahasa nabinya. Maka tentunya kalau kita berusaha menjadi seorang muslim yang sempurna, ya maka dengan upaya kita belajar bahasa Arab ini, maka insya Allah kita akan sampai kepada derajat di sana, yaitu sebagai seorang muslim yang mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkannya pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Fi Abdurrahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, kita sekarang sudah sampai di kitab jilid yang kedua. Ya. Kitab jilid yang kedua, kita masuk pelajaran yang ke-20. Dan Alhamdulillah sudah kita baca pengantar pelajaran ke-20. Sekarang kita masuk kepada latihan-latihan yang disampaikan oleh mu'alif di sana. Baik, nah untuk itu silakan dibuka bukunya ya. Kitab jilid yang kedua, halaman 139. Ya, kitab jilid yang kedua, halaman 139. Baik. Nah, di sana kita mendapatkan ada tamarin ya, latihan. Latihan yang pertama yang saya baca adalah ajib anil as'ilatil atiyah. Jadi jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, jadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini ada sesuai dengan dialog yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Nah, kalau itu silakan ya, sekarang dikerjakan terlebih dahulu, nanti kita bahas, kita cocokkan jawaban-jawabannya. Baik, silakan dikerjakan 3 soal ini dan nanti kita cocokkan jawaban-jawabannya. Sambil mengerjakan, silakan di pause videonya. Baik, alhamdulillah kalau sudah selesai mengerjakan ya, kita sekarang cocokkan jawaban dari latihan yang pertama ini. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, kam suratan hafidho Bashir. Ya, berapa surat yang telah dihafalkan oleh Bashir? Berapa surat? Ya, kalau kita lihat di dalam dialog, ya, maka Bashir menghafalkan surat ya satu saja ya, satu surat. Maka bisa dijawab dengan hafidho Bashirun suratan wahidatan. Ya, telah hafal Bashir satu surat saja. Ya, atau cukup ya dengan pertanyaan dari judul Bashir sudah disebutkan di pertanyaan, ya maka cukup dijawab dengan hafidho saja ya, hafidho suratan wahidatan. Ya, cukup ya, seperti itu cukup tanpa diulang penyebutan namanya, maka sudah dipahami bahwasanya hafidho failnya adalah Bashir. Ya, hafidho suratan wahidatan. Yang kedua, kam suratan hafidho Umaru. Berapa surat yang telah dihafal oleh Umar? Ya, kalau kita kembali kepada dialognya, ya, di sana Umar berapa? Ya, anak hafidhu surat tadi kata Umar. Jadi di sini berapa Umar hafal berapa? Itu hafal 2 surat. Nah, bagaimana jawabnya? Nanti jawabnya bisa dijawab dengan hafidho Umaru surataini, atau cukup dengan, karena Umar disebutkan, cukup dengan hafidho saja. Hafidho surataini. Nah, ya. Umar, atau kalau hafidho Umaru berarti Umar telah hafal 2 surat. Kalau hafidho surataini berarti dia telah hafal 2 surat. Lalu berikutnya pertanyaan ketiga, bikam ishtaro Bashirun al-qalama. Bikam ya, berapa ishtaro telah membeli Bashirun, yaitu Bashir al-qalama, pena. Ya, jawabannya berapa? Kalau dilihat di teks kembali, ya
Maka di sana Basyir mengatakan ishtaroituhu bi riyalaini. Ya, berarti kalau kita menjawab dengan pertanyaan seperti ini, ya, jadi jawabannya bagaimana? Ya, ishtaro Basyirun, ya, atau cukup dengan ishtaro saja ya, ishtaro bi riyalaini, ya, ishtaro bi riyalaini. Dia telah membelinya dengan 2 real. Baik, alhamdulillah selesai latihan yang pertama. Kita sambung kepada latihan yang kedua. Baik. Latihan yang kedua. Ta'ammal ma yali. Renungkan yang berikut ini. Kita di latihan kedua ini disajikan ada bentuk kata dalam posisi marfu, mansub, dan majrur. Nah, marfu ada 2 contoh ya. Contohnya adalah ja'al mudarrisu dan ja'al mudarrisani. Lalu mansubnya sama ya, ra'aitul mudarrisa, ra'aitul mudarrisaini. Lalu yang majrurnya ya, zahabtu ilal mudarrisi, zahabtu ilal mudarrisaini. Nah, coba kita perhatikan dari contoh-contoh ini ya. Ketika dalam posisi marfu ya, ja'al mudarrisu. Jadi mudarris di sini adalah satu guru ya, satu pak guru, satu guru laki-laki. Telah datang satu guru laki-laki. Kalau di sini ja'al mudarrisani. Telah datang 2 guru ya, 2 guru laki-laki. Baik. Terus pertanyaannya kalau ini kan ini 1, ini 2. Nah, ketika dalam posisi seperti ini kalimatnya diawali dengan fi'il, jadi jumlah fi'liyah ya, maka fi'ilnya tetap ya tidak mengikuti perubahan dari bilangan bendanya ya. Ja'al mudarrisu ya, ja'a telah datang seorang guru. Ya, ja'al mudarrisani telah datang 2 orang guru. Maka tetap ya dia tidak berubah bilangannya. Ya, bilangannya tidak berubah. Berbeda kalau misalkan dibalik ya, dibalik kalau misalkan ini kata bendanya di depan menjadi jumlah ismiyah ya. Al-mudarrisu ja'a ya. Maka ini mengikuti ya, Pak guru telah datang. Demikian juga kalau misalkan ini di depan ya, al-mudarrisani ya, maka dia berubah menjadi ja'a ya. Dia menjadi bukan bentuk tunggal lagi, tapi bentuk musanna ya. Taib. Nah itu tapi kita sekarang fokus kepada yang jumlah fi'liyah ya, yang kata kerjaan di depan sehingga tidak berubah. Ja'a al-mudarrisu, ja'a al-mudarrisani. Taib. Lalu kemudian ini ketika dalam posisi marfu ya, dalam posisi marfu bentuk tunggal ditandakan dengan dhammah al-mudarrisu. Sedangkan bentuk musanna, bentuk 2 ditandakan dengan alif ya, alif nun di sini ya, tandanya di alifnya ini ya, mudarrisani. Ya, tambahannya alif nun dan tanda rofa'nya adalah alifnya. Lalu kemudian kalau dalam posisi mansub ya, dalam posisi mansub maka kita lihat contohnya, ra'aitul mudarrisa, ra'aitul mudarrisaini. Saya telah melihat 1 pak guru. Saya telah melihat 2 pak guru. Nah, maka lihat tandanya. Tanda mansubnya apa di sini? Ini fathah. Posisinya sama ya. Di sini sama-sama sebagai maf'ul bih sehingga sama-sama mansub. Nah, tandanya di sini mansubnya dengan tanda fathah ya. Ra'aitul mudarrisa. Saya telah melihat seorang pak guru. Nah, kalau 2 orang maka dia menjadi mudarrisaini. Nah, ini dari mana ya-nya ini? Dari sini. Ya, di sini kalau tanda rofaknya tadi kan alif, maka ketika dia mansub, tanda nasabnya adalah ya. Ya, alifnya diganti dengan ya. Ra'aitul mudarrisaini. Saya telah melihat 2 pak guru. Lalu kemudian yang ketiga dalam posisi majrur ya, dalam posisi majrur ya, maka di sana juga bisa kita lihat contohnya misalkan zahabtu ilal mudarrisi. Ya, saya telah pergi ke Pak Guru. Ya, zahabtu ilal mudarrisi, saya telah pergi ke Pak Guru. Kalau zahabtu ilal mudarrisaini, saya telah pergi ke 2 Pak Guru. Ya, berarti Pak Guru ini 2 bentuk musanna. Ya, maka di sini kalau tunggal 1 guru, tanda majrurnya adalah kasroh. Ya,
tanda jarnya adalah kasroh. Sedangkan kalau di sini ini 2, maka tanda jarnya adalah ya. Tanda jarnya adalah ya. Sebagaimana ketika mansub ya, tanda jarnya sama yaitu ya. Nah, jadi di sini Ra'aitu al-mudarrisaini, di sini Ra'aitu al-mudarrisaini sama. Ya, tanda nasab dengan tanda jarnya sama itu ya. Baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan ini bisa difahami lah insyaallah ya. Jadi kita fokus di sini aja biar tidak banyak melebar, dan mudah-mudahan ini bisa difahami bagaimana membedakan kata benda yang tunggal dan bentuk musanna baik dalam posisi marfu, dan kemudian dalam posisi mansub, dan juga dalam posisi majrur. Nah, tapi kita lanjutkan sekarang kepada latihan yang ketiga ya, supaya lebih jelas dari praktek latihan yang kedua tadi. Maka sekarang kita akan coba di latihan yang ketiga. Di latihan ketiga mulai menyampaikan perintahnya adalah ajib ya, ajib anil as'ilatil atiyah. Musta'milan al-musanna ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini menggunakan kata musanna ya, kata yang berjumlah 2. Ya, maka yang pertama ya, kam akhon laka, contoh misalkan seperti kam akhon laka, berapa saudara yang kamu miliki? Ya, maka dijawab saya memiliki 2 saudara. Nah, yang di sini saudaranya akhon ini laki-laki ya, berapa saudara laki-laki yang kamu miliki? Maka saya memiliki 2 saudara laki-laki. Nah, seperti itu jawabnya. Nah, silakan sekarang dijawab dulu ya dengan bahasa Arabnya ya, dari pertanyaan nomor 1 sampai yang ya, cuma sampai 6 aja ya, cuma sampai 6. Baik ya, dari 1 sampai 6 ini silakan dijawab dulu, nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, silakan dikerjakan dan di pause dulu videonya. Baik, alhamdulillah kalau sudah selesai mengerjakan, kita cocokkan jawabannya ya. Yang pertama, kam akhon laka, berapa saudara laki yang kamu miliki? Maka dijawab saya memiliki, karena digunakan musanna berarti 2 saudara laki-laki ya. Jadi jawabannya apa? Saya memiliki ya, jadi li ya, laka menjadi li ya. Li ya, di sini kalau 1 akhun, 2 akhoni ya, tambahkan alif dan nun ya. Li akhoni ya. Ya, saya memiliki 2 2 saudara laki-laki. Nah, bisa yang menulisnya li akhoni. Nah, lalu yang kedua, kam kitaban indaka, berapa kitab yang kamu miliki? Ya, maka dijawab indi, saya memiliki kitabani ya, kitabani, seperti misalnya tambah nun aja di belakangnya, saya memiliki 2 kitab ya. Baik, ini jawabannya dalam posisi marfu ya, jadi dengan alif tandanya. Baik, lalu yang ketiga, kam taliban jadidan ya, kam taliban jadidan ja'al yauma, berapa murid baru yang datang pada hari ini? Ya, maka dijawab 2 murid baru kan ya, murid baru. Jawabannya adalah tolibani ya, tolibani. Jadi tolibani tambah nun aja di sini ya, tolibani jadidani ya, jadidani ja'ah al yauma, telah datang pada hari ini. Baik, berikutnya yang keempat, kam darsan baqiya fil kitabi, berapa pelajaran yang tersisa di kitab? Ya, maka bisa dijawab bahwasanya 2 pelajaran ya. Dengan pertanyaan kan berapa pelajaran, maka dijawab dengan pertanyaan. Jawabannya adalah darsani ya. Ya, kalau di sini tadi sudah kita jelaskan ini contoh sebelumnya ya. Kalau misalkan kita jawabnya ini dengan pertanyaan yang nomor 3 berarti kan ini ya, 2 tolibani jadidani ja'a al yauma, jadi ja'anya juga menjadi bentuk tasniyah ya, ja'anya
untuk huma ya, untuk apanya fi'ilnya huma, maka dia tambahkan alif di belakang, ja'a al yauma. Ya. Tapi kalau misalkan ini ja-nya di depan, ya maka tidak perlu ditambahkan. Jadi ja'a al yauma tolibani jadidani. Nah, seperti itu. Ya, ini bedanya tadi yang kita jelaskan di awal. Sama seperti di sini, ya. Kam darsan bagia fil kitabi, ya, berapa pelajaran yang tersisa di dalam buku. Ya, maka kalau dijawab dengan punya dulu, ya, maka darsani bagia ya fil kitabi, ya, 2 pelajaran tersisa di kitab. Ada tambahan alifnya di sini di dalam kitab. Lalu kalau misalkan di sini bagiannya didulukan, ya, bagia fil kitabi darsani, ya, telah tersisa di kitab ini 2 pelajaran, ya. Maka kalau pelajaran yang di akhir, maka bagian tetap tidak berubah, tidak ada tambahan alifnya. Nah, ya, baik. Jadi bisa seperti itu jawabannya, ya. Lalu kemudian yang kelima, jawabannya kam toliban kharaja minal fasli, berapa siswa yang telah keluar dari kelas. Ya, sama seperti tadi di atas, ya. Kalau misalkan dijawab toliban dulu, tolibani, ya, maka di sana menjadi berubah menjadi fiilnya juga berubah, kharaja, karena dia terpengaruh dengan ini, tolibani kharaja, karena dia posisinya sebagai khobar, ya. Tolibani kharaja minal fasli, ya, keduanya telah keluar dari kelas. Tapi kalau dia menjadi jumlah fi'liyah, ya, dia tetap, ya, kharaja minal fasli tolibani, telah keluar dari kelas 2 murid. Nah, jadi gitu jawabnya. Jadi ada perbedaan dalam penyusunan kata. Terakhir yang ke-6, ya, ke-6, kam rojulan mata fil hadisi, berapa orang laki-laki yang mati atau yang meninggal di kecelakaan. Nah, di sini sama bentuk mata ini juga sebagian orang menganggap ini muskilah, ya, karena ini kata kerja mata. Nah, kalau dijawab dengan mata, ya, mata fil hadisi, berarti dia tetap tidak berubah. Mata fil hadisi, ya, telah meninggal dalam kecelakaan rojulani, 2 orang laki-laki. Jadi rojulani ditaruh di belakang dengan tambahin nun, rojulani. Tapi kalau rojulnya didulukan, rojulani, maka matanya berubah. Mata, ini ditambah alif, ya, mata fil hadisi. Nah, baik, nah, itu cara menjawabnya. Ya, mudah-mudahan tidak bingung, ya. Mudah-mudahan tidak bingung dengan kalimat jawabannya ini. Baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup dulu, ya, untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini menambah, ya, pemahaman kita terkait dengan penggunaan dari isim al-musanna atau bilangan yang 2, ya, yang menunjukkan jumlah 2. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita semuanya dan menjadikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirul kalam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.